Eh, kenapa panas sekali? Gawat! Proyek nomor 9! Ruangannya runtuh! Hmm, hmm, hmm. Siapa kau? Te, te, talinya putus. Laki-laki. Asal laki-laki saja. Ah, tolong. Bajingan, kau siapa? Keluar dari kamarku, atau aku akan lapor polisi. Semalam kau yang mendorongku ke ranjang. Kenapa? Tak mau tanggung jawab? Dasar mesum. Kau malah menyalahkanku sekarang. Kau yakin kamar Crown number 6 ini kamarmu? Nomor 6? Bukankah suite kantorku nomor 9? Semalam kau melepas bajumu sambil menerkamku di ranjang. Aku pasti dibius orang. Dalangnya pasti binatang itu. Di sini ada 1 juta. Jangan beritahu siapapun soal kejadian semalam. Padahal ini yang pertama bagiku. Bisa tambah sedikit lagi? Cepat keluar. Membosankan. Habis manis sepah dibuang. Ternyata kau cuma satpam bau. Mulai sekarang kau adalah wanitaku. Cepat, panggil aku. Suamiku satpam. Pergi. Ternyata cuma satpam bau. Dilihat-lihat, tampan juga. Presdir Luo, kantung wangimu telah diberi obat oleh Curan. Benar dia pelakunya. Ikut aku ke ruang kontrol untuk lihat rekaman CCTV. Asal kau tahu, desahan Luo Xinyan benar-benar binal. Serahkan rekaman CCTV kemarin. Entah rekaman CCTV apa yang Bu Luo maksud. Jangan pura-pura, rekaman yang baru saja kalian tonton itu. Ah, Bu Luo, maaf ya, rekaman ini sudah dibeli oleh Tuan Muda Chu. Dia jelas-jelas ingin memusnahkan bukti. Serahkan. Atau, aku akan lapor polisi sekarang. Asal kau tahu saja, Tuan Muda Chu sudah merekrutku menjadi kepala keamanan keluarga Chu. Apa hakmu memerintahku sekarang, Luo Xinyan? Dasar kalian berdua pengkhianat. Aku akan lapor polisi agar kalian ditangkap. Hehehe, tangkap aku? Percaya tidak? Aku akan sebarkan video ini ke seluruh negeri. Sekarang juga. Judulnya CEO Kegatelan minta jatah online. Berani kau? Kau tahu tidak bagaimana suara desahan Bu Luo di video itu? Ah, bukannya mendesah begini. Minta lagi dong. Hahaha. Kau tahu tidak bagaimana suara desahan Bu Luo di video itu? Dia benar-benar tidak tahu malu, Bu Luo. Aku akan hubungi tim hukum. Kutuntut mereka sampai bangkrut. Tuntut saja. Aku akan segera sebarkan video ini ke seluruh negeri, biar semua orang mendengar suara desahan Bu Luo. Tunggu. Tuan, ternyata benar. Kau yang mengotak-atik kantong wewangianku. Tuan Jelek, kejantanan Anda benar-benar hebat dan keras. Sampai-sampai mengguncang nomor pintu hingga jatuh. Telinga babi. Suara tadi malam itu suaraku. Jadi itu bukan Anda? Lalu siapa? Kenapa malah mengungkit hal yang sensitif sih? Gak, ada kesalahpahaman di antara kita. Aku akan cari tempat untuk menjelaskannya padamu baik-baik. Tidak ada kesalahpahaman. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Dikasih hati malah ngelunjak. Kalau tak mau tidur denganku, akan kubuat keluarga Luo bangkrut. Bawa dia. Jalan! Lepaskan. Jalan! Hajar mereka. Cepat lepaskan, Bu Luo. Aku Curan dari grup Chu. Aku mau lihat siapa yang berani ikut campur. Sampah seperti kalian memang minta dihajar. Jalan, cepat, jalan. Bu Luo. Ada apa ini? Order setting. Cepat kejar. Bu Luo diculik orang. Curan, dasar binatang. Bukankah kau CEO wanita nomor 1? Aku akan biarkan semua orang di kota ini melihatmu ditiduri. Aku akan membuatmu tunduk di bawah selangkanganku. Sama seperti kota ini. Bajingan, lepaskan aku. Dasar kau binatang. Au. Satpam busuk dari mana ini? Berani merusak kesenanganku. Luo Xinyan adalah wanitaku. Dengar itu? Luo Xinyan. Kau pikir anjing penjaga ini bisa melindungimu? Bahkan jika Raja Langit turun hari ini, aku tetap akan mendapatkanmu. Sudah kubilang, Luo Xinyan adalah tunanganku. Bajingan, jangan sok jadi pahlawan di sini. Kenapa? Tak percaya? Hah. Sialan.
Jadi kemarin kau, dasar anjing, yang sudah meniduri wanitaku kan? Kau ini, niat untung, malah buntung. Luo Xinyan, biarpun kau bekas orang lain, aku tetap akan menyantapmu. Dengar baik-baik, aku adalah pewaris tunggal keluarga Chu. Berani sentuh aku, tamat riwayatmu. Memangnya, kenapa kalau aku benalu? Aku memang punya ayah yang hebat. Dasar miskin. Kehidupan yang kau impikan sambil berlutut itu sudah kumiliki sejak lahir. Itulah takdir. Paham? Sudahlah. Aku paling suka menghajar orang sok hebat. Iri Sampi. Aku paling suka menghajar orang sok hebat. Kau pikir aku tak punya persiapan, ha? Orang-orang Qingbang akan segera tiba. Kau akan mati tanpa kuburan. Lin Feng, ayo cepat pergi. Qingbang sangat kejam. Kau tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Tenang saja. Geng kecil semacam ini tidak ada artinya bagiku. Sampah mana yang berani menghina nama geng Qingku? Kak Dong, itu bokahnya. Kau yang memukul? Kalau iya, memangnya kenapa? Satpam rendahan berani sekali bicara besar padaku. Saudara-saudara, ayo kita hajar anjing penjaga ini. Lin Feng, berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan ampuni nyawa anjingmu. Cepat berlutut. Hanya ketua wilayah kecil, tapi berani lancang di hadapanku. Hari ini aku akan buat orang miskin sepertimu merasakan terbang. Teman-teman, lempar dia ke bawah. Coba saja kalau berani. Bawahan terlambat datang menyelamatkan. Mohon Zunju mengampuni. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku sendiri. Bawahan terlambat datang menyelamatkan. Mohon Zunju mengampuni. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku sendiri. Hahaha, inikah 3 penolong yang kau panggil? Teman-teman, hari ini kita dapat rezeki wanita cantik. Segera minta maaf pada Tuan Lin. Sombong sekali bicaramu. Bodinya juga bagus. Hei cantik, kalian dari kelompok mana? Kalian tidak selevel dengan kami. Jangan cari masalah. Hehehe, adik manis. Siapapun di Haishi, pasti tahu nama besar Geng Qing. Layani tuan besar ini dengan baik hari ini. Kujamin hidup kalian akan bergelimang harta dan makanan enak. Harta berlimpah? Cuma segitu? Selain tuanku, siapapun yang ingin menyewaku harus membayar setidaknya 100 juta dolar. Aduh, dasar tukang bual. Aku penasaran apa kemampuan meniupmu yang lain juga sehebat itu. Hahaha. Bos, lihat 2 wanita ini. Sepertinya mereka kembar. Kalau begitu, hari ini kita mainkan mereka di tempat ini. Kita bersenang-senang sampai puas. Karena mereka sangat suka main cosplay, kita gempur mereka sampai memanggil kita tuan. Setelah selesai, kita gantian. Aku belum pernah merasakan pesta seks yang segila ini. Beri kalian 5 detik. Buat mereka semua, tak ada yang bisa berdiri lagi. Siap, laksanakan. Anak-anak, habisi mereka. Anak-anak, habisi mereka. Bukannya tadi kalian mau main denganku? Tidak mau lagi. Saya bersalah, ampun. Siapa kamu sebenarnya? Tita Dragon Tooth. Masih berani mengaku ketua Aula Qingbang. Chen Xiaodao, terima Tita Dragon Tooth ini. Untung matamu masih tajam. Saya yang buta. Mohon Tuan Lin ampuni nyawa saya. Kak Tao, cepat panggil bantuan. Panggil semua anggota Qingbang. Aku tidak percaya. Kita tidak bisa membunuh para bajingan ini. Kau mau mati? Jangan ajak-ajak aku. Kau pikir barang ini palsu? Anggap saja mereka preman biasa. Dasar manusia, kari mati. Tuan, 1 menit yang lalu, bukankah kau masih ingin aku menjilati sepatumu? Sekarang berdiri saja tidak bisa. Kau hanyalah sampah yang cuma bisa mengandalkan wanita. Aku pasti akan membalas penghinaan hari ini. Aku akan membuatnya menjilati sepatuku sampai mengkilap. Kau, ya siap laksanakan. Ayo pergi. Beri aku uang. Uang. Lin Feng, jika dendam ini tidak terbalas, aku bersumpah, aku bukan manusia. Lin Feng, terima kasih untuk hari ini. Kenapa sungkan dengan suamimu sendiri? Hah? Kau bicara omong kosong apa? Kita berdua sudah pernah tidur bersama. Dan tadi, kau juga mengakuinya sendiri. Itu karena terpaksa oleh keadaan. Tidak bisa dianggap serius. Wah, istriku. Perkataanmu ini sungguh melukai hatiku. Kalau tidak percaya, coba pegang. Iya kan? Luo Xinyan, keluarga kita sudah lama menetapkan pernikahanmu dengan Tuan Muda Chu. Kalau sampai gagal, kau akan menjadi pendosa bagi grup Luo. Nenek,
Halo? Ah, sebaiknya jangan cari masalah dengan macan betina ini sekarang. Berhenti. Ayo kita menikah. Apa? Aku akan memberimu 1 juta lagi, kau bantu aku pertahankan posisi presiden direktur, lalu kita berpisah jalan dan tidak saling bertemu lagi. Aduh, padahal ada orang yang menawarkan 100 miliar padaku. Aku bahkan tidak berkedip. 1 jutamu ini sulit bagiku untuk menerimanya. Kau cuma satpam kecil. Sebulan paling banyak dapat 3 rawu. Kau masih merasa kurang? Aku punya 1 syarat. Kalau kau menyanggupinya, aku setuju. Syarat apa? Dodri's saddened. Dodri's saddened. Cium aku. Sudah ditandai. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Bos, gawat! Apa yang terjadi? Proyek kerjasama kita dengan keluarga Chu telah dihentikan. Sekarang, rantai modal putus dan para pekerja mogok, mereka bahkan mengepung gedung kantor kita. Si brengsek Curan ini benar-benar menyalahgunakan kekuasaan untuk balas dendam pribadi. Luo Xinyan, bersihkan dirimu dan datang ke kediaman Chu sekarang. Aku akan mengampunimu sekali ini, jika tidak. Tunggu saja, sampai kau jadi gelandangan di jalanan. Curan, dasar binatang. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita tunda dulu pembayaran gaji pekerja? Tidak boleh. Gaji pekerja tidak boleh ditunggak sepeser pun. Tarik semua uang perusahaan sekarang juga. Aku yang akan membagikannya kepada para pekerja. Hah? Lakukan seperti yang dikatakan Lin Feng. Baik. Bayar uang kami. Masih kurang 3 juta. Manager Chen. Ada urusan apa? Presiden Luo. Aku tahu grup Luo kita sedang dalam masalah sekarang. Aku sudah menghubungi temanku di bank. Dia bilang, bisa memberi kita pinjaman 30 juta. Pinjaman? Tapi limit kredit grup kita sudah habis. Soal itu, aku punya caranya. Hanya saja, kamu harus membayar sedikit harga. Harga apa? Bukan apa-apa. Hanya menemaniku dan teman bangku itu bermain 3 orang. Apa katamu? Sekarang grup Luo sudah di ujung tanduk. Hanya 30 juta ini yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Masa kau tidak mengerti? Presiden Luo masih tidak paham situasinya? Sudahlah, kemarilah, lepaskan aku. Lepaskan! Turuti saja kemauanku. Urge! Dasar sampah. Tak lihat aku sedang bicara dengan Presiden Luo? Keluar sana! Lin Feng, syukurlah kau datang. Kau Lin Feng, ku dengar Presiden Luo memelihara seorang gigolo. Rupanya cuma seekor anjing penjaga. Kau sendiri cuma anjing yang menumpang hidup di grup Luo. Kenapa? Sekarang, berani menggertak tuanmu? Dasar anjing. Berani kau kurang ajar padaku. Percaya tidak? Aku akan memecatmu sekarang juga. Sayalah Presiden Direktur Grup Luo. Sekarang, kau yang keluar dari sini. Jangan tidak tahu diuntung. Tanpa 30 juta ini, lihat saja bagaimana nasibmu. Jangankan 30 juta. 300 miliar pun bisa kudapatkan dengan mudah. Is one, no defaced addresses. Baiklah, aku akan tunggu sampai grup Luo bangkrut. Saat kau menjajakan diri di distrik lampu merah nanti, jangankan 30 juta, 300 perak pun takkan kuberikan. Ah, sakit! Lepaskan! Enyahlah! Awas kalian, tunggu pembalasanku. Sekarang bahkan bawahan pun berani melawanku. Sepertinya grup Luo benar-benar sudah di ujung tanduk. Sudah kubilang, ini bisa selesai hanya dengan 1 panggilan telepon. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kau cuma satpam kecil, kerja dari zaman dinasti Tang pun takkan dapat uang sebanyak itu. Kenapa? Tidak percaya? Hei, suamimu ini bukan orang sembarangan. Barangnya ada di dalam. Suamimu ini bukan orang sembarangan. Barangnya ada di dalam. Hei, jangan membual. Aku harus cari cara agar grup Luo keluar dari krisis ini. Hei, bukankah Aula Quansheng berutang 38 juta pada kita? Bukankah itu pas sekali? Sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak? Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Jangan kira karena temanmu. Si teratai hitam itu bisa menakuti Gengqing. Kau jadi berani menantang Aula Quansheng. Memangnya seberapa hebat Aula Quansheng itu? Aula Quansheng adalah kamar dagang rahasia yang menguasai dunia hitam dan putih di kota Hai. Tak ada yang tahu siapa ketua aulanya. Uang 100 juta ini. Itu senilai biaya perlindungan FIFA tahun bagi grup Luo kita.
Jadi kamu jangan pergi ke sana. Mengerti? Sepertinya istriku mengkhawatirkanku. Kamu cari kesempatan lagi ya. Inilah markas besar Quan Shengtang. Kak Biao, persaudaraan kami siap mengikuti perintahmu mulai sekarang. Bagus. Kamu orang pintar. Karena sudah bergabung dengan Quan Shengtang, ini tongkat naga pemimpin dunia bawah. Sekarang jadi milikmu. Terima kasih, Kak Biao. Kak Biao, silakan minum tehnya. Siapa yang cari mati ini? Aku dari grup Luo. Tidak lihat aku sedang sibuk? Taruh saja upetinya di situ. Lalu, pergi sana. Aku datang mewakili grup Luo untuk menagih utang. Aku datang mewakili grup Luo untuk menagih utang. Hei, pulang dan beritahu Presiden Luo kalian. Biaya perlindungan kalian harus dibayar 2 kali lipat. Rasa teh ini biasa saja. Siapa kau bangsat? Berani-beraninya meminum teh persembahanku? Quan Shengtang berutang 38 juta pada grup Luo. Kenapa kalau cuma minum teh sedikit? Cuma anjing penjaga? Kau terlalu menganggap dirimu penting ya? Bahkan jika Luo Xinyan datang ke sini, dia hanya pantas menuangkan teh untukku. Aku belum pernah melihat pengutang sesombong ini. Enzi? Di kota Hai, Quan Shengtang adalah penguasanya. Suruh Presiden Luo datang dan menari tiang untukku. Kalau tariannya bagus, kalau goyangannya bagus, mungkin aku akan kasih dia sedikit imbalan. Di dunia ini, belum ada orang yang bisa mengancamku. Aku beri waktu 3 menit untuk bayar hutang. Tunggu apa lagi? Serang. 3, 6, 1, 3. Sekarang sudah bisa bayar hutangnya? Sekarang sudah bisa bayar hutangnya? Aku benar-benar tidak punya uang. Kakak, ampun! Semua aset di sini adalah milik Ketua Quan Shengtang. Kami tidak berani menyentuh sepeser pun. Siapa ketua kalian? Aku benar-benar tidak tahu. Kami hanya berkomunikasi lewat telepon. Masih tidak mau jujur? Thanks, Kree. Aku bicara. Aku akan bicara. Aku cuma tahu, marga ketua kami adalah Hong. Orang yang dulu dikenal sebagai Kaisar Bawah Tanah. Apa kau melihat Lin Feng? Ada hal yang ingin kubicarakan dengannya. Lin Feng, dia pergi ke Quan Shengtang untuk menagih hutang. Apa? Dia baru saja minta alamatnya padaku. Gawat, kenapa Lin Feng cari masalah dengan Quan Shengtang? Mereka itu raksasa yang berbahaya. Presiden Luo. Sialan. Tawaranku barusan masih berlaku. Kuharap kau bisa mempertimbangkannya demi perusahaan. Mimpi saja kau. Aku peringatkan, ini kesempatan terakhirmu. Minggir. Aku tahu, kau menyuruh bocah Lin Feng itu untuk menagih utang. Tapi apa kau tidak memikirkan kekuatan Quan Shengtang? Lin Feng tidak mungkin selamat. Berani bertaruh, si Lin Feng itu pasti masuk dengan berdiri tegak, tapi keluar dengan ditandu. Percuma saja kau ke sana sekarang, malah akan semakin menyinggung Quan Shengtang. Presiden Luo, dengan kekuatan perusahaan kita saat ini, kita benar-benar tidak boleh menyinggung siapapun lagi. Tidak bisa. Walaupun harus memohon pada orang lain, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Lin Feng. Aku tidak tahu, apa bagusnya si bocah Lin Feng itu di matamu. Masak aku, seorang manajer pemasaran, kalah dari satpam tidak berguna? Apalagi, kehebatanku di ranjang jauh lebih kuat daripada kemampuan kerjaku. Apa yang kau lakukan? Kami akan kau lakukan. Kebetulan si Lin Feng tidak menghalangi. Ayo kita ke hotel, kita bahas soal pinjaman 30 juta itu. Aku akan segera membereskannya. Kau tak kapok-kapok juga ya. Lin Feng, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Dan Tuan Chen sudah setuju untuk melunasi utangnya. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat ini. Ini beneran kenari. Hahaha, kontrak ini bahkan tidak ada stempelnya. Mau menipu siapa? Kontrak ini bahkan tidak ada stempelnya. Mau menipu hantu? Memang hanya ada tanda tangan saja. Lin Feng, kamu tidak sedang membohongiku kan? Tenang saja. Sebentar lagi Biaozi akan datang sendiri mengantarkan uangnya. Biaozi. Biaozi. Beraninya kau memanggil sepupu Jun Zilong begitu? Aku rasa kau ini sudah bosan hidup. Dan memang cari mati. Aku memanggilnya Biaozi itu demi menghargainya. Kalau aku panggil dia kakak Biao, mana berani dia menyahut. Teruskan saja berakting. Aku lihat kau cuma keluar sebentar, pura-pura jalan-jalan, lalu memasukkan tanda tangan kakak Biao.
Dasar rendahan yang suka meremehkan orang. Apa kau masih tidak paham? Boka ini cuma ingin berlagak jadi pahlawan di depanmu. Lalu, menipumu untuk tidur dengannya. Semua pria itu sama saja. Daripada tidur dengan satpam, lebih baik bersamaku saja. Aku rasa kau cari mati. Gawat, Presdir Luo, kakak Biao membawa orang menyerbu kemari. Apa? Apa kataku tadi? Aku pernah bertemu kakak Biao beberapa kali. Aku yakin dia akan memberiku sedikit muka, asalkan enyahlah. Jangan tidak tahu diuntung. Kalau aku tidak turun tangan kali ini, kau tinggal tunggu saja. Grup Luo diratakan dengan tanah. Lin Feng, kau berani membuat Kak Biao berdarah. Tamat riwayatmu. Kak Biao, jika Lin Feng menyinggungmu, aku bersedia tanggung jawab sepenuhnya. Mohon jangan persulit Lin Feng. Lin Feng, cepat, berlutut dan minta maaf padanya. Berlutut. Kak Biao? Aku suruh Lin Feng berlutut. Kenapa malah kakak yang... Kak Biao, ada perintah apa? Kau suruh siapa berlutut? Tuan Lin, ini 208 juta yang dijanjikan Aula Quan Sheng kepada grup Luo, mohon diterima. Bangunlah. Baik. Maaf sudah menyinggung Tuan Lin. Saya meniru orang zaman dulu, datang memikul duri untuk menebus dosa. Mana durinya? Ada. Ini durinya. Presiden Luo, atas hutang sebanyak ini tanda itikat baik dari Aula Quan Sheng. Sedikit bunga untuk Anda, mohon diterima. Kirim uangnya ke bagian keuangan. Baik, ayo pergi. Aduh, kalau begitu saya pamit dulu. Permisi, hahaha. Mau kabur, Manager Chen? Sudah saatnya kita buat perhitungan, kan? Manager Chen, sudah saatnya kita buat perhitungan, kan? Perhitungan? Perhitungan apa? Mulai hari ini, kau dipecat dari posisi manajer umum penjualan. Apa kau tahu? 90% klien departemen penjualan ada di tanganku. Kalau aku pergi, grup Luo akan segera bangkrut. Presdir Luo, kalau memekatnya sekarang, benar-benar tak ada yang bisa menggantikannya. Biar aku saja. Bocah, apa kau tahu apa itu klien? Maksudku bukan uang receh yang kau dapat dari menjilat orang lain. Tapi bisnis bernilai puluhan juta hanya dengan modal bicara. Kurasa penurunan proyek grup Luo beberapa tahun ini, karena parasit sepertimu, kau diam-diam menggelapkan banyak uang dari proyek grup Luo, kan? Omong kosong. Kalau kau bicara sembarangan lagi, aku akan menuntutmu. Ini bukti yang dikumpulkan Biaozi. Lihatlah baik-baik. Tuan Lin, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Tinggalkan semua data klienmu, kemasi barangmu, dan pergi dari grup Luo, atau aku akan serahkan data ini ke tim investigasi. Jangan. Aku akan segera berkemas dan pergi. Tolong ampuni aku, Presdir Luo. Bangun. Ada apa? Bangun. Ini perjanjian pernikahan kita berdua. Bacalah, lalu tanda tangani. Istriku, kita kan sudah jadi satu keluarga. Apa ini perlu? Jangan panggil aku istriku. Dan jangan coba-coba mengambil kesempatan padaku lagi, atau kamu takkan dapat sepeser pun. Baiklah, istriku, biar kupotongkan. Begini sudah oke, kan? Akhirnya selesai. Ayo tidur. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang mau tidur? Kamarmu di sebelah sana. Pelit, padahal kita pernah tidur bersama. Istriku, kenapa? Perutku sakit. Oh. Verstating? Heimo? Langsung jadi dalam sekali coba. Ayo lagi. Sudah mendingan? Jauh lebih baik. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah. Penyakit lambungku kambuh. Apa ini? Ampuh sekali? Resep rahasia khusus. Ini diperebutkan mati-matian oleh beberapa negara.
Kamu membual saja. Hello, Presdir Luo. Semua klien dan pemasok chip kita telah menangguhkan kerjasama. Bagaimana bisa begitu? Sebelum manajer Chen pergi, bukankah dia sudah meninggalkan semua data klien chip? Dia pasti mencuri kontak klien. Aku mengerti. Aku akan segera ke kantor. Halo, Presdir Liao. Bukankah kita janji bertemu di restoran? Kenapa tiba-tiba membatalkan janji? Hello. Siapkan mobil. Aku akan mencegat mereka sendiri di gerbang perusahaan. Aku tidak percaya para pemasok ini menghilang begitu saja. Jangan buang-buang tenagamu, Xinyan. Semua saluran pasokan chip sudah berada di tanganku. Ternyata memang kau yang mengkhianati grup Luo. Kau tidak adil padaku. Jadi, jangan salahkan aku jika aku berkhianat. Xinyan, sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan grup Luo kalian. Asal kau melayaniku dengan baik, aku akan mengampuni kalian. Sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan grup Luo kalian. Asal kau melayaniku dengan baik, aku akan mengampuni kalian. Mimpi saja. Kusarankan kau bicara sopan dengan Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu sekarang adalah Raja Chip di Haishi. Dasar pengkhianat. Kalau mau menyalahkan, salahkan Lin Feng si sampah ini. Dia yang memaksaku. Apa kau tidak takut aku menyerahkan bukti korupsimu ke kejaksaan? Bukannya cuma beberapa juta. Aku sudah melunasinya untuk dia. Hehe. Kau tahu pepatahnya. Ini namanya burung yang cerdas. Memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Kau memang binatang. Suka sekali menjadi anjing orang lain. Menjadi anjingku, curan, jauh lebih baik daripada mengikutimu, si sampah. Benarkan, Manajer Chen. Hehe, tentu saja. Guk. Lihatlah, inilah. Untungnya, kalau ikut majikan yang benar, Xinyan, asalkan kau setuju menikah denganku, aku akan berikan setengah dari stok chip yang ada. Aku juga akan memberimu pesta pernikahan termegah di kota Hai. Sudah, ku bilang. Hanya Lin Feng suamiku. Oh, masih mau keras kepala? Hari ini aku akan membuat presdir sedingin es ini jadi ayam basah kuyup, lalu berlutut dan menjilatku. Memohon, agar aku memilikimu. Presiden Luo, apakah grup Luo sudah mengatasi krisis material ini? Presiden Luo, apakah konferensi pers kali ini diadakan untuk mengumumkan pengunduran diri Anda dari jabatan presiden? Tidak. Hari ini, grup Luo kami akan bekerja sama dengan Sanxing dan menandatangani kontrak dengan Bos Li dari perusahaan perdagangan elektronik. Untuk perjanjian pasokan, pihak Sanxing kami memang berniat bekerja sama dengan Presiden Luo dan hari ini aku harus berterima kasih secara khusus pada Tuan Lin Feng. Kalau bukan karenanya, kerjasamaku dengan Bos Li tidak akan tercapai secepat ini. Memangnya siapa itu Lin Feng? Orang yang paling harus kau berterima kasih adalah aku. Kenapa kau ada di sini? Tempat ini tidak menyambutmu. Para rekan media. Grup Luo sama sekali tidak mungkin menandatangani kontrak dengan Sanxing. Hari ini kami memang akan bekerja sama dengan Sanxing. Kami akan tanda tangan di tempat ini untuk membungkam mulutmu. Sepertinya kau belum tahu ya. Bos Li adalah orang yang kupanggil untuk bersandiwara denganmu. Kalau aku tidak setuju, dia tidak akan tanda tangan. Dasar wanita bodoh. Kau pikir demi uang receh keluarga Luo ini, aku berani menyinggung Tuan Muda Chu kami? Asal kau tahu saja, semua chip yang kau inginkan ada di tanganku. Jika ingin bisnis keluarga Luo tetap berjalan, berlututlah dan mohon ampun padaku. Aku ingin lihat saat kau berlutut memohon padaku nanti. Apa kau masih bisa bersikap dingin dan angkuh begini? Kau ini, kenapa menyebalkan sekali? Aduh! Kau mau memukul orang di depan kamera? Kalian lihat kan, grup Luo kalah bersaing. Jadi mereka melepas anjing untuk menggigit orang. Hahaha, kau menyabotase pasar. Ini bukan persaingan sehat. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Apa yang salah? Hei, aku tanya padamu. Apa aku memaksamu menjual bahan padaku? Tentu saja tidak. Tuan Chu, harganya pantas. Tentu kami bersedia menjualnya pada Anda. Lihat kan, kalau kau mau, aku juga bisa menjual bahan padamu. Kau mau menjual bahan padaku? Berapa harganya? Tawarkan harganya. Begini saja, lepas satu bajumu. Bagaimana kalau ditukar dengan satu peti chip? Lepaskan aku, atau aku akan buat kalian bangkrut hari ini juga. Aku punya banyak chip. Bahan murahanmu itu takkan bisa mematikan langkah grup Luo. Lin Feng, dasar sampah. Kalau kau bisa dapatkan chip itu, aku akan bersujud dan minta maaf padamu di sini. Tuan, jangan senang dulu. Aku percaya Lin Feng takkan membohongiku. Kapan chipmu itu akan tiba?
Jangan sampai mengganggu waktuku dan Presdir Luo. Untuk bermesraan, supaya kau menerima kekalahanmu dengan ikhlas, kau yang tentukan waktunya. Supaya kau menerima kekalahanmu, waktunya. Ayo, tentukan. Oh, aku mengerti. Apa kau takut kalah telak? Cepat sekali kau mencari alasan untuk mundur. Kau benar-benar anjing penurut yang tahu diri. Banyak omong, dasar banci. Cepat katakan waktunya. Kau, tunggu, di kota Hai. Selain kalian, apa ada orang lain yang punya chip? Sama sekali tidak ada. Semua chip di kota Hai harus disertifikasi oleh Kadin. Selain kita, tidak ada orang lain yang punya izin. Lalu apa maksud bokah ini? Tuan Muda Chu, kurasa bokah ini cuma menggertak. Kenapa? Lisi, Des, Doi. Hal kecil begini saja tak bisa kau putuskan? Perlu menelepon ibumu dulu? Kau, karena kau cari mati, akan kukabulkan permintaanmu. Jam 5, sebelum jam 5 sore. Kalau sampai tidak ada chip, kau kalah. Tinggal kurang dari setengah jam. Kau sengaja mempersulit keadaan. Siapa suruh Lin Feng berlagak sok hebat di depanku? Kenapa? Kenapa? Tak berani terima. Jam 5. Oke, jam 5. Tidak akan telat semenit pun. Hello, ini Lin Feng. Sebelum jam FIFA, aku ingin semua chip itu sampai di sini. Halo, ini Lin Feng. Sebelum jam 5, aku ingin semua chip itu sampai di sini. Baik. Masih mau berlagak? Masih saja. Sebelum jam FIFA, aku mau semua chip sampai. Kau pikir kau ini siapa, ha? Presiden Luo, saranku, lebih baik segera minta maaf pada Tuan Muda Chu, lalu menikahlah dengan megah ke keluarga Chu. Grup Luo kalian juga akan ikut naik derajatnya. Dengar, kalau kau minta maaf, aku memang bisa melupakan masa lalu. Mimpi, dasar wanita murahan, tak tahu diuntung. Aduh, tinggal kurang dari FIFA menit. Kenapa tak ada satu truk pun yang terlihat? Sepertinya bualanmu itu akan segera terbongkar. Betul itu. Dasar satpam sampah, cepat mengaku kalah saja. Jangan buang waktu semua orang. Bisnis kami nilainya ratusan ribu per menit. Kalau waktu kami terbuang, apa kau sanggup ganti rugi? Waktunya hampir habis. Mari ikut saya. Kita lihat barangnya. Apa? People are... Bocah ini benar-benar bisa mendapatkannya? Hah? Ternyata dia benar-benar punya barangnya. Untuk apa Lin Feng membawa kita ke atap? Bukankah kalian ingin melihat barangnya? Di sini bisa terlihat lebih jelas. Supaya terang, menurutku maksudnya cahaya di atap lebih terang. Jadi saat dia mempermalukan diri sendiri, bisa terlihat lebih jelas. Masih ada 1 menit lagi. Aduh, jam tangan digital? Baru kali ini aku lihat orang dewasa pakai jam tangan digital. Berani tidak kamu beritahu semua orang? Apa merek jam tanganmu itu? Merek Little Geniuses. Ya. Hahaha, Little Genius. Hahaha. Jam tangan kami ini, Vacheron Constantin dan Rolex. Kamu pakai jam anak-anak, pantas saja tidak bisa mendapatkan chip. Noble 2. Tertawa. Pernah dengar tentang jam atom? Jam atom yang hanya meleset 1 detik dalam tuan 7 juta tahun, teruslah berlaga. Jam buat hormat gerak ya. Cepat lompat dari atap, jangan mempermalukan diri di sini. Sudah sampai. Jangan banyak omong. Mana barangnya? Kalau barangnya tidak ada, cepat berlutut dan sujud minta maaf. Sudah datang. Datang apanya? Kalau benar datang, aku panggil kau tuan besar. Jangan berisik. Pasang telingamu dan dengarkan baik-baik. Jangan berisik. Pasang telingamu dan dengarkan baik-baik. Suara apa itu? Sepertinya suara pesawat kan? Itu pesawat! Gila! Tak mungkin. Serius? Minggir. Kargo airdrop? Apa ini medan perang sungguhan? Minggir. Ini berita utama. Tuan Lin, ini bahan baku yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Kerja bagus. Ini chip S980, chip terkuat yang dikembangkan negara Hua. Seluruh kota Hai bahkan tak punya akses satu pun. Waktunya pas sekali. Sayang, ada lagi yang ingin kau katakan? Kau kurang. Bagaimana bisa? Tuan muda keluarga Chu yang terhormat tak berani penuhi taruhan. Jangan lupa, masih banyak saksi yang melihat di sini.
Baiklah, sudahlah. Aku orang yang berjiwa besar. Aku maafkan kau kali ini. Hei, kalau kalian berani menyiarkannya, akan kuhabisi kalian. Kami tidak berani. Lin Feng, urusan kita belum selesai. Masakan apa ini? Enak sekali. Ini ayam rebus ginseng liar, menggunakan ginseng Gunung Changbai berusia 300 tahun. Ayam rebus ginseng liar. Mengirim bahan pakai helikopter. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Aku suamimu. Aku tidak bercanda. Ini sebenarnya bukan ginseng liar. Itu kuma akar pohon yang wangi. Lalu helikopternya? Helikopter itu milik grup Yunduan. Kau kenal orang dari grup Yunduan? Itu keluarga raksasa dari ibu kota di Haishi saja tak banyak yang tahu. Sebenarnya, grup Yunduan yang mencarimu. Mencariku? Benar. Mereka punya sebuah proyek, ingin bekerja sama dengan grup Luo. Jadi mereka menelepon untuk bertanya. Kebetulan kau sedang sibuk, jadi aku yang mengangkat teleponnya. Lalu, bagaimana dengan helikopternya? Grup Yunduan kebetulan ada tugas pengiriman, jadi kami menumpang. Oh, ternyata begitu. Istriku, aku sudah berjasa besar. Malam ini, kita tidur sekamar ya. Sungguh. Halo Hong Luo, atas nama grup Cloud, umumkan beberapa niat kerjasama di Haishi, lalu alokasikan beberapa proyek kepada grup Luo. Baik Tuan, saya akan segera mengirimkan undangan ke grup Luo. Jangan terlalu mencolok. Aku tak ingin identitasku membawa masalah bagi Xinyan. Siap. Nenek, terakhir kali grup Luo dapat bahan baku berkat bantuan Lin Feng. Bisnis belakangan ini juga makin lancar. Sesuai perjanjian, posisi Presiden Direktur Grup Luo tetap aku yang pegang. Melepaskan peluang besar demi hal sepele. Kau malah bangga diri di sini. Nenek, apa maksud ucapanmu ini? Demi seorang satpam, kau sudah menyinggung Tuan Muda Chu habis-habisan. Itu salah, Curan. Dia terlalu menindas, lagi pula aku sama sekali tidak menyukainya. Hari ini bukan saatnya marah. Kita ada hal lebih penting untuk dibahas. Oh ya, Xinyan, apa kau tahu tentang grup Cloud? Tahu, salah satu dari 10 konglomerat teratas di ibu kota. Menurut kabar valid, grup Cloud akan mengadakan acara undangan di Haishi untuk menyeleksi mitra bisnis. Ini kesempatan emas bagi grup Luo untuk naik tingkat. Maksud nenek, keluarga Luo kita juga akan menghadiri jamuan ini. Maksud nenek, keluarga Luo kita juga akan menghadiri jamuan ini. Ada peluang naik kasta. Tentu saja harus ikut. Tapi ku dengar hanya beberapa keluarga papan atas di Haishi yang berhak dapat undangan. Keluarga Luo kita sama sekali tidak kualifikasi. Sebagai presiden grup Luo, kau mau menyerah begitu saja? Kalau begitu, aku akan menelepon layanan pelanggan grup Cloud sekarang. Tanyakan pada mereka, apa bisa memberi kita satu surat undangan. Kuma kamu, mau menelepon Cloud Group? Memangnya, kamu pantas? Jadi sebenarnya apa maksud kalian? Xinyan, meski keluarga Luo kita tidak punya kualifikasi mendapatkan undangan, keluarga Chu sebagai keluarga elit di kota Hai, mereka pasti punya. Kalian menyuruhku memohon pada keluarga Chu untuk membawa keluarga Luo masuk? Memohon? Kalau memohon saja berguna, kami sudah melakukannya dari dulu. Tapi Tuan Muda Chu sudah bilang, asalkan kamu menikah masuk ke keluarga Chu, kita akan punya kesempatan menghadiri pesta itu. Kalian ini mau mendorongku ke lubang api? Xinyan, mana mungkin itu lubang api. Asal bisa masuk ke pesta, kita berkesempatan menjalin hubungan dengan Cloud Group. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kenapa teriak-teriak begitu? Nenek, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Asal aku membuat perusahaan untung kembali, kalian takkan mencampuri pernikahanku. Tapi jangan lupa, grup Luo bukan tempat di mana kamu bisa memutuskan segalanya sendiri. Demi kepentingan keluarga, kami sudah menyetujui pertunangan dengan keluarga Chu. Tidak mungkin. Mati pun aku takkan sudi menikahi Curan, dia itu orang licik dan hina. Jangan konyol. Ini keputusan seluruh keluarga. Kamu tidak berhak membantah. Kakak sepupu, jangan lupa, sebelum kakek meninggal, dia menyerahkan grup Luo langsung ke tanganmu. Apa kamu mau menghancurkan grup Luo? Membuat kakek tidak tenang di alam baka. Kalau kakek masih hidup, dia tak akan memaksaku menikah. Berhenti. Presented, kalau kamu maju selangkah lagi, aku akan adakan rapat keluarga, mencopot jabatan presdirmu, dan mencoret kalian sekeluarga dari silsilah. Atas hak apa kalian lakukan itu? Grup Luo dibangun dengan susah payah oleh kakek dan ayahku. Sekarang dalam rapat keluarga, suaranya adalah 3 lawan 1, kami bebas melakukan apapun yang kami mau. Luo Xinyan, aku beri engkau satu kesempatan terakhir.
Jawab dengan benar, dan pikirkan baik-baik. Aku yakin kau tak ingin makam orang tuamu digali dan abunya dibuang, kan? Aku yakin kau tak ingin makam orang tuamu digali dan abunya dibuang, kan? Siapa yang berani menindas istriku? Lin Feng, Dasar sampah. Beraninya kau datang ke kediaman leluhur keluarga Luo? Aku datang menjemput istriku pulang. Apa urusannya dengan kalian? Mintri Mangen Anthony. Berhenti. Luo Xinyan sudah jadi tunangan Tuan Muda Chu. Kau dilarang bersamanya lagi. Kau bilang begitu? Aku juga bisa bilang kau tunangan si Bopeng di desa, dan malam ini kau akan tidur dengannya. Dasar brengsek. Bukankah itu cuma undangan? Aku bisa berikan satu pada kalian. Tapi jangan pernah ganggu Luo Xinyan lagi. Kau pikir, kau siapa? Apa kau tahu kemana pintu grup Cloud menghadap? Aku tak perlu tahu kemana pintunya menghadap. Karena kemanapun aku suruh pintunya menghadap, kesitulah dia akan menghadap. Hahaha. Luo Xinyan, dia pasti menggunakan mulut besarnya ini untuk menipu dan menidurimu, kan? Jaga mulutmu. Lin Feng, beraninya kau memukulku. Demi Luo Xinyan, aku bisa beri kalian undangan. Tapi Xinyan harus hadir sebagai perwakilan keluarga Luo. Demi Luo Xinyan, aku bisa beri kalian undangan. Jangan membual. Kalau kau memang bisa mendapatkan undangannya, Keluarga Luo akan mengakui statusmu sebagai menantu kami. pernikahan kami tidak butuh pengakuan kalian. Tapi, kalau kau gagal dapatkan undangannya, kau harus berlutut di depan kantor catatan sipil dan ceraikan Xinyan. Lalu serahkan Luo Xinyan padaku untuk dikirim ke keluarga Chu. Suka sekali memuji keluarga Chu. Kamu pasti sudah terima banyak imbalan dari mereka, kan? Ribut apa ini? Ribut apa ini? Kalau kamu memang mampu, buktikan pada kami sekarang. Baiklah, buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Antarkan satu surat undangan ke sini. Sekarang, sok hebat. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa terus bersandiwara. Halo, Tuan Lin. Saya Chen Sanjie, Wakil Presiden Grup Cloud. Ini surat undangan pesta Grup Cloud yang Anda minta. Inilah surat undangan yang kalian inginkan. Wakil Presiden, kamu Lin Feng, si sampah. Bisa membuat Wakil Presiden mengantar undangan secara langsung? Lin Feng, dari mana kamu menyewa aktor ini? Benar-benar menganggap kami buta. Lin Feng, apa kamu pikir kami semua ini bodoh? Padahal banyak ketua keluarga besar yang bahkan tidak bisa masuk ke pintu grup Cloud. Mukamu tebal sekali. Sayang sekali kamu tidak pergi membangun tembok benteng saja. Mukamu tebal sekali. Sayang sekali kamu tidak pergi membangun tembok benteng saja. Hehe. Tadi, kalian sendiri yang memohon undangan dariku. Sekarang, berikan pada mereka. Tapi kalian malah tidak percaya. Sepertinya kalian memang tidak pantas bekerja sama dengan grup Cloud. Kalau begitu, biar aku robek saja surat undangan ini untuk kalian. Tunggu, kamu takut ketahuan kalau itu palsu. Makanya sengaja menghancurkan buktinya, kan? Ayah, undangannya pasti palsu. Sama sekali berbeda dengan yang ditunjukkan Tuan Muda Chu padaku. Luo Yiting, ternyata kamu memang ada hubungan dengan Curan, kakak sepupu. Aku melakukan ini demi kepentingan keluarga Luo kita, kan? Asalkan bisa bekerja sama dengan keluarga Chu, kita bisa berlindung di bawah pohon besar grup Cloud. Kamu tidak mungkin mau menghabiskan seumur hidupmu dengan satpam sampah ini, kan? Memang memalsukan saja tidak bagus. Benar-benar tak berguna. Dasar sombong dan suka merendahkan orang. Undangan Curan hanya tingkat 3, sedangkan milikku ini adalah undangan Black Gold Supreme. Hahaha, lucu sekali. Apanya yang undangan Black Gold? Apa kau tahu? Sejak Cloud Group didirikan bertahun-tahun lalu, undangan Black Gold muncul kurang dari 3 kali. Kau pikir kau bisa memalsukannya hanya dengan kertas bekas dan sedikit tinta? Luo Yiting, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kenapa kau menghalangiku? Luo Yiting, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kenapa kau menghalangiku? Cuma selembar undangan. Kalau tidak bisa mendapatkannya, itu kerugian mereka sendiri. Lihat saja bagaimana caramu berpura-pura kali ini. Luo Xinyan, berdandanlah yang cantik untuk jamuan nanti. Keluarga Luo akan menunggu di pintu masuk agar Tuan Muda Chu bisa membawa kita masuk. Dengarkan baik-baik. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan Curan. Masalah ini sudah diputuskan. Sekarang pulang dan bersiaplah. Cepat. Apa kau mau membangkang perintah nenek? Dasar kampungan, tidak tahu barang bagus. Istriku, makanlah buah ini.
Ya. Aduh, Lin Feng. Aku tahu kau menyuruh orang membuat undangan palsu demi melindungiku. Tapi soal jamuan itu, aku akan cari jalannya. Jangan khawatir. Tanpa keluarga Chu pun, aku jamin bisa membawamu masuk ke jamuan itu. Mulai membual lagi kau ini. Mau apa? Low 40 times of livers. Tenang saja, aku punya rencana jitu. Ayo ke kamar. Aku akan jelaskan baik-baik padamu. Indas candidate. Indas candidate. Indas candidate. Luo Xinyan, kenapa kau bawa sampah ini lagi? Kau tidak lihat hari ini hari apa? Kau mau mempermalukan keluarga Luo? Jika kau tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Perjamuan hari ini bukan tempat untuk orang sekelasmu. Benar itu. Apa yang salah dengan statusku? Aku suami sah Luo Xinyan. Aku membawa istriku ke perjamuan ini. Apa urusannya dengan kalian? Cepat kemari. Nanti Tuan Muda Chu lihat dan jadi salah paham. Hari ini, aku tidak akan memohon pada Curan untuk mengajak kami masuk. Lin Feng bilang dia punya cara sendiri. Luo Xinyan, kau benar-benar bodoh. Orang ini penipu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Aduh, bukankah keluarga Luo kalian yang memohon padaku untuk membawa kalian masuk? Kenapa Lin Feng si sampah ini ada di sini? Tuan Muda Chu, jangan salah paham. Ini ulah Lin Feng si sampah. Dia yang tidak tahu, malu terus mengikuti kami. Kami akan segera mengusirnya. Jangan sampai dia mengotori pandangan Anda. Dengar tidak? Cepat pergi sana! Untung kalian PK. Ayo masuk bersamaku. Hari ini, akan kuperlihatkan kekuatan keluarga Chu pada kalian. Aku datang bukan untuk memohon padamu membawaku masuk. Lin Feng bilang dia punya cara. Xinyan, jangan melawak. Bisa tidak? Dia cuma sapam rendahan. Seumur hidup pun dia takkan bisa masuk. Aku tahu kau gengsi. Baiklah. Mainin Shan, kemarilah. Pergilah. Tuan Muda Chu sudah cukup memberi muka pada keluarga Luo kita. Benar itu. Sudah kubilang. Hari ini aku tidak akan memohon padamu. Kau mau bikin aku mati jengkel ya? Luo Xinyan. Sudah dikasih muka, malah tidak tahu diri. Aku beri waktu 3 detik lagi untuk berpikir. 1. 2. Apa tubuhmu lumpuh sebelah? Sampai harus minta orang memapahmu? Lepaskan, lepaskan. Apa kau masih butuh orang untuk memapahmu? Tidak perlu, tidak perlu. Kalian dengar itu kan? Tuan Muda Chu sendiri bilang tak butuh orang yang terus menempel padanya. Bukankah kalian sudah berjanji padaku sebelumnya? Masih mau masuk tidak? Tuan Muda Chu, mana berani kami? Ini semua gara-gara si sampah Lin Feng yang mengacau. Benar. Tuan Muda Chu, ajak kami masuk. Lalu hangkurkan kesombongan Lin Feng. Benar. Tuan Muda Chu, wanita itu memuja kekuatan. Biarkan saja Luo Xinyan di luar pintu. Biarkan dia kedinginan. Setelah sadar dia salah, dia pasti akan memohon padamu. Hei, datang ke tempat begini. Aku sama sekali tak butuh undangan. Hadirin sekalian. Lihat sini semuanya. Di perjamuan bisnis kelas atas seperti ini, ternyata ada orang udik yang menyusup. Siapa yang dimaksud Tuan Muda Chu? Itu dia, Lin Feng. Di kota Hai, aku tak pernah dengar ada keluarga Lin yang terpandang. Dia, anak keluarga kaya pun bukan. Dia cuma satpam bau yang menjaga gerbang. Apa? Satpam bau mau menyusup ke sini? Cepat usir dia. Keluar sana. Pantas saja tiba-tiba ada bau orang miskin di ruangan ini. Beritahu aku, aturan mana di pesta ini yang melarang satpam masuk? Hei, jangan mengalihkan pembicaraan. Kami semua bos di sini menerima undangan dari grup Cloud. Kalau kau memang boleh masuk, coba keluarkan dan tunjukkan undanganmu. Benar. Ayo, keluarkan dan tunjukkan. Mana mungkin dia punya... Kalian belum tahu ya, baru beberapa hari yang lalu. Demi menyusup ke pesta, dia bahkan memalsukan undangan Black Gold. Lin Feng, sekarang keluarkan undanganmu atau enyahlah dari sini. Benar, keluar sana. Cepat enyah, keluar. Keluar, keluar. Cepat keluar dari sini. Kau tidak diterima di sini. Dengan status Tuan Lin, beliau sama sekali tidak butuh undangan. Dengan status Tuan Lin, beliau sama sekali tidak butuh undangan. Anda siapa? Drums of Vandersas. Saya Chen Sanjie, Wakil Presiden Cloud Group. Aku pernah lihat orang ini. Dia ini palsu. Kau yakin? Tentu saja, yakin. Semua orang ini pasti disewa oleh Lin Feng. Duduk. Pikir baik-baik sebelum bicara. Lelukon macam apa? Tentu saja tidak mungkin salah. Orang ini
Pasti disewa oleh Lin Feng. Benar. Dialah yang memalsukan undangan emas hitam yang dikirim ke rumahku. Benar. Wanita tua ini juga ingat. Wah, Lin Feng, dapat nyali dari mana kau? Kau berani menyewa orang untuk menyamar jadi petinggi Cloud Group? Aku benar-benar ingin tertawa melihat kalian. Kalian ini memohon-mohon ingin bertemu petinggi Cloud Group. Sekarang, orangnya sudah berdiri di hadapan kalian. Kenapa malah tidak berani mengakuinya? Tuan Lin, saya sebelumnya tidak pernah berurusan dengan orang-orang kecil ini. Mohon maaf karena telah merepotkan Anda. Masih mau berakting? Hei, Chen siapa tadi? Kau pasti sedang mengincar piala Oscar untuk aktor terbaik ya? Hei, berapa Lin Feng membayarmu untuk sandiwara ini? Begini saja, aku akan memberimu 10 kali lipatnya. Asalkan kau mengaku sekarang juga kalau identitasmu itu palsu, berapa Lin Feng membayarmu untuk sandiwara ini? Begini saja, aku akan memberimu 10 kali lipatnya. Asalkan kau mengaku sekarang juga kalau identitasmu itu palsu. Konyol sekali. Belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Asalkan kau mengaku, semua ini milikmu. Dari Tuan Muda Chu. Boleh aku ikut main? Berlutut dan pungut itu untukku. Biar kulihat seberapa keras lututmu sebenarnya. Semuanya untukmu. Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Hahaha. Cukup tidak? Cukup tidak? Hahaha. Siapa yang membuat keributan di pesta Cloud Groupku? Presiden Hong dan Leng, dua primadona bersaudara. Kenapa dua saudari primadona ini datang langsung ke sini? Dulu aku cuma bisa melihat mereka di TV. Yang satu lembut bagai air. Yang satu seksi dan mempesona. Benar-benar pasangan saudari nomor 1. Presiden Hong. Gara-gara satpam ini, dia menyewa sekumpulan aktor untuk bikin onar di pesta ini. Presiden Hong. Gara-gara satpam ini, dia menyewa sekumpulan aktor untuk bikin onar di pesta ini. Dasar buta. Apa yang kau lakukan? Kau bikin onar di pesta Cloud Groupku. Pantas tidak kalau kau dipukul? Bukan begitu. Presiden Hong, Anda salah paham. Saya justru sedang mengusir pengacau ini demi Anda. Mereka semua adalah aktor bayaran Lin Feng. Chen Sanji, mana undangan yang kusuruh kau kirim ke keluarga Luo? Saya sudah mengantarkan undangannya, tapi malah dirobek oleh orang keluarga Luo. Jadi undangan itu asli? Siapa yang merobek undangan emas hitam Cloud Groupku? Maaf, saya tidak sengaja merusaknya. Mohon berbelas kasih. Maafkanlah saya. Undangan emas hitam itu dibuat dari serbuk berlian hitam kualitas terbaik. Chen Sanjie, suruh keluarga Luo tanda tangani surat ganti rugi. Presiden Hong, berapa ganti rugi untuk undangan emas hitam ini? Demi menghormati Tuan Lin, bayar ganti rugi 1 miliar. Demi menghormati Tuan Lin, bayar ganti rugi 1 miliar saja. Hah? 1 miliar? Kenapa tangan wanita sialan ini cepat sekali? Jual seluruh keluarga Luo pun takkan cukup untuk membayarnya. Hahaha. Nenek. Bagaimana kondisinya? Dia cuma pura-pura, tidak ada apa-apa kok. Lepaskan aku. Nenek pingsan gara-gara kamu. Diamlah. Jelas-jelas kamu yang merobek undangan emas hitam, makanya nenek pingsan karena marah. Sudah saat begini, kamu masih saja memfitnah orang. Kalian berdua brengsek. Kalau bukan karena kalian, keluarga Luo takkan sedipermalukan ini. Masih berani berteriak-teriak di perjamuan grup Cloud kami. Orang keluarga Luo inilah yang merobek undangan. Usir mereka keluar. Benar, keluar. Cepat pergi. Maaf mengganggu. Aku akan pergi ke Nanjing sekarang. Lepaskan aku. Jangan munafik di sini. Tunggu sebentar. Nona Luo Xinyan adalah tamu perjamuan kami. Anda boleh lanjut mengikuti perjamuan. Saya boleh lanjut ikut? Benar. Grup Cloud kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Luo. Grup Cloud, kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Luo. Ketua Hong, Anda memaafkan keluarga Luo kami. Asal bisa bekerja sama dengan grup Cloud, disuruh apapun saya rela. Benar. Kami, keluarga Luo, akan menuruti Anda. Nenek, sudah aman. Kamu minggir. Apa kamu tidak lihat? Aku sedang bicara dengan Ketua Hong. Yang saya maksud adalah Nona Luo Xinyan. Bukan kalian orang keluarga Luo lainnya. Anda tidak tahu Luo Xinyan ini? Dia hanya presiden kehormatan
Sebenarnya sayalah penentunya. Kalau begitu, utang 1 miliar itu Anda juga yang akan bayar. Apa tidak lihat nenek sedang bicara dengan Ketua Hong? Kau pikir kau ini siapa? Maksud Tuan Lin adalah maksud kami juga. Kehadirannya di pesta ini, semuanya adalah kehendaknya. Kalian tidak tahu apa-apa. Saya tahu kalian semua hadir di pesta ini demi menjalin kerjasama dengan Grup Cloud. Presiden Wang, kami semua tahu, Grup Cloud memiliki kekuatan finansial yang hebat jika ditambah dengan pengaruh keluarga lokal kami. Hah? Bukankah keuntungannya akan melimpah ruah? Benar sekali. Kami semua bersedia bekerja sama dengan Anda. Benar, kami ingin bekerja sama. Grup Cloud berencana membangun kawasan bisnis terpadu di Haishi dengan investasi awal sebesar FIFA miliar. Grup Cloud berencana membangun kawasan bisnis terpadu di Haishi dengan niat awal. Viv miliar. 5 miliar. Langsung mengeluarkan FIFA miliar. Wah, Grup Cloud benar-benar tajir melintir. Benar sekali. Kalau begitu, apakah mitra kerjasamanya sudah ditentukan? Hari ini saya datang untuk mengumumkan mitra kerjasama tersebut. Berapa? Di Haishi, keluarga Chulah yang paling kuat. Kerjasama kali ini, kupikir sudah pasti jatuh ke tanganmu. Bos Wang pandai sekali bicara. Begini saja, keluarga Wang bersedia mengikuti keluarga Chu. Asal saat kalian makan daging, sisakan sedikit kuah untuk kami. Pembangunan proyek itu akan kuserahkan padamu. Kerjakan dengan benar. Terima kasih, Tuan Muda Chu. Terima kasih, Ketua. Jangan senang dulu. Kau mulai sombong, Lin Feng. Aku tahu kau tidak terima. Tapi di Haishi ini, hanya keluarga Chu kami yang layak bekerja sama dengan Grup Cloud. Tong kosong nyaring bunyinya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan mitra kerjasama Grup Cloud. Selanjutnya, saya akan mengumumkan mitra kerjasama Grup Cloud. Begitu aku mendapatkan proyek ini, aku akan menghancurkan keluarga Luo. Saat itu, Luo Xinyan juga harus berlutut dan mengemis makanan dariku. Saya umumkan, proyek kerjasama senilai FIFA miliar ini akan diserahkan kepada Nona Luo Xinyan. Apa? Tunggu, Presiden Hong, Anda pasti salah kan? Bukankah keluarga Luo baru saja menyinggung Grup Cloud? Ini tidak masuk akal. Benar. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluarga Luo menangani proyek 5 miliar? Presiden Hong, Anda mungkin kurang paham dengan kekuatan keluarga-keluarga di kota Hai. Keluarga Luo hanyalah keluarga kecil. Mereka bahkan tidak punya modal awal untuk menjalankan proyek ini. Benar, Presiden Hong, proyek ini tidak boleh diserahkan kepada keluarga Luo. Kalau begitu katakan, siapa yang pantas bekerja sama dengan Grup Cloud kami? Menurut saya, keluarga Chu yang paling pantas bekerja sama dengan Grup Cloud. Benar tidak semuanya? Ya benar, kami dukung keluarga Chu. Dukung keluarga Chu. Dasar sekumpulan sampah pengemis. Kami sedang bicara bisnis dengan Presiden Hong. Apa hakmu ikut bicara? Benar itu. Yang kami bicarakan ini, bisnis besar senilai FIFA miliar. Satpam rendahan bergaji 3 rawu sepertimu. Tahu apa? Ya, kau tahu apa? Bungkuskan sisa makanan pakai kantong plastik untuknya, lalu suruh dia enyah dari sini. Bungkuskan sisa makanan pakai kantong plastik untuknya, lalu suruh dia enyah dari sini. Pergi sana! Hei, cepatlah pergi. Sana pergi. Karena ini adalah investasi kerjasama. Keluarga Cuku bersedia menambah investasi 1 miliar lagi. Tuan Muda Chu, memang dermawan. Apa kau pikir Grup Yunduan kami peduli dengan uang recehmu itu? Oh, bukan. Bukan begitu. Saya hanya ingin menunjukkan niat baik agar kekacauan yang dibuat keluarga Chu ini cepat berakhir. Tak perlu bicara lagi. Saya sudah memutuskan proyek kerjasama ini akan ditanggungjawabkan sepenuhnya kepada Nona Luo Xinyan. Dan satu hal lagi, ada seorang tokoh besar yang sangat tidak suka dengan situasi pesta ini. Jadi, pesta ini berakhir sampai di sini. Begitu saja berakhirnya? Nona Luo. Nona Luo. Silakan ikut kami ke kamar VIP untuk menandatangani kontrak. Baik. Mari. Bangsat. Kenapa harus Luo Xinyan? Tuan Muda Chu, tenanglah, tenanglah. Aku tahu apa yang terjadi. Cepat katakan. Kenapa harus Luo Xinyan? Tuan Muda Chu, tenanglah. Redam amarahmu. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cepat katakan. Rumor sebelumnya mengatakan, Grup Yunduan ingin masuk ke kota Hai. Mereka memilih bekerja sama dengan keluarga Luo. Tujuannya adalah
untuk menantang asosiasi bisnis lokal. Emangnya kenapa kalau grup Yunduan? Begitu sampai di kota Hai, biarpun naga, dia harus tunduk di hadapanku. Bu Presiden, deposit 500 juta dari grup Yunduan sudah masuk. Saham grup Luo, kita sudah limit up selama 5 hari berturut-turut. Bagus. Segera siapkan peluncuran proyek. Kita tidak boleh mengecewakan Ketua Hong. Baik. Bisa tidak kau kerjakan sesuatu? Jangan main game terus. Aku ini pengawal pribadimu. Berada di sisimu adalah pekerjaanku. Tenanglah. Karena kau merasa aku kurang bertanggung jawab, kalau begitu aku akan menempel lebih dekat lagi. Hei, hei, hei. Pengacara Kian, ada masalah apa? Atas perintah kepala keluarga, saya mengundang Anda menghadiri rapat keluarga. Rapat keluarga sudah bertahun-tahun tidak diadakan sejak kakek meninggal. Sebenarnya apa yang terjadi? No comment. Sudah dibilang ini rapat keluarga. Kenapa bawa sampah tidak berguna ini lagi? Lin Feng adalah suami sahku. Membawanya ke rapat, keluarga tidak melanggar aturan. Entah dari tempat sampah mana kamu memungut sampah ini. Pakai bilang suami sah, segala. Kalau begitu, bayar hutang 1 miliar itu. Sudahlah, hari ini aku bukan mau dengar kalian bertengkar. Duduk semua. Nenek, ada urusan apa nenek mengadakan rapat keluarga kali ini? Sinyan, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras mengurus grup Luo. Aku beri kamu cuti 1/2 tahun. Pergilah jalan-jalan dan istirahat yang cukup. Tidak bisa. Kontrak dengan grup Yunduan baru saja ditandatangani. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Soal proyek, aku punya pengaturan sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Kalian cuma menginginkan posisi presiden milik Xinyan kan? Pakai bicara manis segala. Padahal hati kalian busuk. Bukan tempatmu ikut campur urusan keluarga Luo. Sekarang, saatnya grup Luo membangun reputasi. Aku tidak akan menyerah. Jangan ribut, Xinyan. Kamu masih terlalu muda. Kerjasama dengan grup Yunduan akan aku tangani sendiri. Biar aku saja yang menangani kerjasama dengan grup Yunduan. Nenek, keputusannya sudah bulat. Dengar tidak? Cepat tanda tangan dan serahkan jabatannya. Aku tidak akan tanda tangan. Lancang. Perintah kepala keluarga pun kamu bantah. Percaya tidak? Aku bisa segera mengusirmu dari keluarga Luo. Kalian percaya tidak? Aku akan suruh grup Yunduan membatalkan semua perjanjian. Lin Feng, memangnya kamu siapa? Tidak sadar diri? Ngaca dulu sana. Jangan urus masalah ini dulu. Sesuai pesan kakek, akulah pewaris utama keluarga Luo. Mereka tidak berhak mengusirku. Karena kamu mengungkit soal surat wasiat, akan kuperlihatkan pada kalian. Pengacara, ini tidak benar. Kapan kalian memasukkan surat wasiat ini? Kamu sendiri yang minta lihat surat wasiatnya. Sekarang sudah lihat, malah tidak berani mengakuinya. Pengacara Kian, ini berbeda dengan yang Anda tunjukkan padaku sebelumnya. Apa maksudnya ini? Pengacara Kian, ini berbeda dengan yang Anda tunjukkan padaku sebelumnya. Apa maksudnya ini? Bu Presiden Luo, inilah yang Anda lihat waktu itu. Mungkin Anda salah ingat. Tidak mungkin. Pengacara Cian, coba ingat baik-baik. Surat wasiat kakek sama sekali tidak seperti ini. Sinyan, percuma saja. Mereka semua sudah bersekongkol. Lalu kita harus bagaimana? Grup Luo adalah warisan kakek khusus untukku. Maafkan aku, Sinyan. Mereka telah menyakitimu. Aku pasti akan membalas mereka 100 kali lipat. Hahaha. Teruslah membual. Dasar anjing layar yang diusir dari keluarga Luo. Sekarang juga, aku bisa membuat grup Yunduan membatalkan semua kerjasama. Dasar satpam sampah. Kamu tahu di mana pintu gerbang grup Yunduan? Mana mungkin berani. Kemarin saja kamu menyinggung Wakil Chen karena tidak tahu diri. Kamu pikir Ketua Hong peduli kamu itu siapa? Cukup. Kalian berdua merusak pemandangan. Cepat pergi dari sini. Halo, ini aku. Kamu pikir asisten kepala Yu? Dan begitu mudah ditelepon? Luo Xinyan bukan lagi penanggung jawab grup Luo. Segera batalkan semua kerjasama dengan grup Luo. Lin Feng, menurutku,
kamu tidak cocok jadi satpam. Dengan aktingmu itu, cepatlah pergi daftar penghargaan Oscar sana. Hah? Apa? Grup Cloud menarik semua investasinya? Apa? Grup Cloud menarik semua investasinya. Nenek, bagaimana situasinya sekarang? Grup Cloud baru saja mengirim pemberitahuan, membatalkan semua proyek kerjasama dengan kita. Lin Feng, teleponmu ke grup Cloud tadi itu sungguhan. Kenapa? Bukankah tadi kalian tidak percaya? Lin Feng, brengsek kau. Apa kau tahu, demi menjalin hubungan dengan grup Cloud, berapa banyak jerih payah yang sudah kami keluarkan? Itu adalah jerih payah Xinyan. Kalian hanya sekumpulan sampah yang mau terima jadi saja. Kau menghancurkan masa depan keluarga Luo, akan kuhabisi kau. Mengingat kalian adalah keluarga Xinyan, makanya aku tidak menghancurkan kalian sepenuhnya. Xinyan, jangan pergi. Benar, kalian tidak boleh pergi. Cepat telepon grup Cloud, minta mereka menarik kembali keputusannya. Dasar sekumpulan badut. Kalau kalian berani meninggalkan tempat ini hari ini, akan ku minta nenek mencoret kalian dari silsilah keluarga. Nenek, bicaralah. Yaiting benar. Kalau masalah hari ini tidak selesai, tidak ada yang boleh pergi. Kalau masalah hari ini tidak selesai, tidak ada yang boleh pergi. Karena kalian sudah mengubah surat wasiatnya, maka proyek grup Luo tidak ada hubungannya denganku. Apa? Apa karena tidak dijadikan presiden direktur grup Luo, kau jadi bukan orang keluarga Luo lagi? Xinyan, pikirkan baik-baik. Di tubuhmu mengalir darah keluarga Luo. Bukankah tadi kalian bilang mau mengusirku dari keluarga Luo? Kenapa? Foreman now, it's Sarge's now so. Kenapa? Sekarang, kalian masih punya muka bicara soal ikatan darah? Semua keputusanku ini demi kebaikan keluarga. Luo Xinyan, apa kau mau mengkhianati keluarga Luo? Kalian mengubah wasiat kakek, itulah pengkhianatan terhadap keluarga Luo. Lagi pula, kau bukan nenek kandungku. Dasar pengkhianat leluhur, sini ku hajar kau sampai mati. Aduh, dasar nenek sihir. Apa aku izinkan kau menindas istriku? Kau lakukan apa? Lin Feng, dia memukulku. Benar-benar kurang ajar. Kurang ajar. Luo Xinyan, kau berani menyerang kepala keluarga? Awas kau. Aku akan mencoret namamu dari silsilah keluarga sekarang juga. Silsilah keluarga? Rumah itu tempat di mana ada keluarga. Mulai hari ini, kalian tak pantas jadi keluargaku. Aku sendiri yang akan menjemput pulang arwah kakek dan orang tuaku. Luo Xinyan, kau pasti akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Kau harus datang ke reuni sekolah kali ini. Kita sudah lama sekali tidak bertemu. Aku pikir-pikir dulu ya. Tak perlu pikir panjang. Kami tunggu di ruang VIP Hotel Yunding. Fang Fang, Luo Xinyan sudah setuju untuk datang. Lagi pula aku dengar dia juga baru saja diusir dari keluarga Luo. Sekarang jabatan presiden direktur pun sudah hilang. Bagus. Luo Xinyan, wanita murahan itu, selalu saja mengungguli aku. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Sayang, sebentar lagi, ada wanita jahat yang suka menindasku akan datang. Kau harus bantu aku mempermalukannya habis-habisan. Tenang saja, sayang. Aku ini manajer lobi Hotel Yunting. Di sini, apapun kataku, itulah aturannya. Wah, bukankah ini presiden direktur Luo kita yang terhormat? Kok mau merendahkan diri datang ke reuni sekolah? Jadi ini yang namanya Luo Xinyan. Fang Fang, kamu belum tahu ya? Bukan karena dia gengsi atau apa, tapi karena dia sudah ditendang keluar oleh keluarga Luo. Pantas saja. Kenapa mukanya masam begitu? Tanpa status presdir, Luo Xinyan ternyata cuma begini saja. Tanpa status presdir, Luo Xinyan cuma begini saja. Iya kan? Benar, aura Fang Fang sekarang jauh lebih berkelas darinya. Kalian belum tahu ya? Luo Xinyan bukan cuma ditendang keluar oleh keluarga Luo, tapi juga menikahi satpam sampah yang tidak berguna. Menikah dengan satpam sampah. Luo Xinyan. Aduh, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Dia datang pasti mau mengemis ke teman-teman lama untuk carikan kerjaan baru. Selamat ya. Cepat bersulang untukku. Nanti aku suruh pacarku carikan pekerjaan tukang bersih-bersih buatmu. Bagaimana?
Sepertinya kalian bukan berniat makan. Kalau begitu, aku tidak mau meladeni kalian. Hei, hei, hei. Jangan pergi dulu. Apa-apaan ini? Jangan buru-buru pergi dong. Kita kan teman sekelas. Ayo duduk dan ngobrol dulu. Saling bantu. Iya kan? Apa maksudmu? SISR. Aku percaya kemampuan presdir wanita nomor 1 di Haishi. Jadi aku ingin memberimu lowongan pekerjaan. Sayang, kamu lagi apa? Kenapa kamu malah bantu wanita murahan ini? Kamu mau dia dipermalukan kan? Kamu harusnya bantu aku. Oh, begini. Kakakmu bekerja di bawahku. Tidak perlu. Dengar dulu. Bagaimana kalau kamu jadi sekretaris pribadiku? Tidak perlu. Sepertinya reuni hari ini tidak cocok untukku. Selamat tinggal. Hei, kita cari kamar hotel. Ngobrol yang asyik dong. Aduh, aduh. Lepaskan tanganku. Maaf, sedang mengobrol apa? Biar aku saja yang mengobrol denganmu. Aduh, sakit, sakit. Lin Feng, kenapa kamu datang? Istriku begitu kentik. Mana bisa aku tenang membiarkanmu keluar sendirian? Hah? Jadi kamu satpam bau bernama Lin Feng itu? Kau sendiri, makhluk apa? Aku manajer lobi di sini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kuma hotel kecil di bawah naungan grup Cloud. Kalau bukan karena istriku di sini, biar Chen Sanjie memohon pun, aku belum tentu mau datang. Berani sekali kau memanggil nama wakil presdir Chen kami begitu saja. Katanya pernah dengar orang bilang, sepertinya wakil presdir Chen ada hubungan dengan keluarga Luo. Hubungan apanya? Grup Cloud sudah tidak ada kerjasama lagi dengan keluarga Luo. Paling-paling dia cuma pernah melihat nama direktur keuangan kami di majalah bisnis. Lin Feng, ayo kita pergi. Jangan meladeni orang seperti mereka. Cuma makan saja kok. Takut apa? Sini, istriku. Ayo, untuk tagihan hari ini, mau sok jadi pahlawan. Tagihan hari ini? Mau berlagak sok kaya ya? Kau tahu ini hotel apa? Hah? Dengan gaji satpammu yang cuma 3.000 sebulan itu, gajimu setahun pun takkan cukup untuk bayar makanan ini. Sok kaya atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Pelayan, tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa harga makanan ini? Meja ini, totalnya 29. Aku yang bayar. Kesek saja, 30.000. Sisanya untuk tipsmu. Benarkah? Terima kasih, tuan. Dia benar-benar menggesek 30.000. Ternyata Tuan Lin bukan orang sembarangan. Saya bersulang untuk Anda. Tuan, ini kartu Anda. Kamu rela keluar modal besar demi pamer di depan wanita ya? Hari ini akan kutunjukkan padamu dunia yang sebenarnya. Cepatlah, bawakan truffle hitam Prancis kelas atas simpananku. Truffle hitam Prancis. Itu bahan Michelin kelas atas seharga puluhan ribu per gram, berlagak di depanku. Akan kubuka matanya lebar-lebar. Apa itu kemewahan sesungguhnya? Pekundang ini sudah habiskan gaji setahun demi bergaya, sekarang kantongnya kosong melompong. Eits, jangan kasih ke si sampah ini. Truffle hitam segini cukup buat beli nyawanya. Hei, jangan kasih ke si sampah ini. Truffle hitam segini cukup untuk membeli nyawanya. Kasih truffle hitam ke sampah ini. Sama saja buang-buang makanan mewah ke babi. Cuma truffle hitam begini, aku sudah bosan memakannya. Masih mau sok pamer di depanku. Kalau kau pernah mencium bau truffle hitam, aku ganti margaku jadi margamu. Aduh, sayang, aku makin memujamu. Apalagi rahasia di dirimu, ini MR ini, yang belum aku ketahui? Aduh, nanti malam akan kutunjukkan rahasia besarku padamu. Dasar wanita murahan dan anjing, pasangan serasi, semoga abadi selamanya. Kau bilang apa? Kalau kalian memang suka makan truffle hitam, hari ini akan kubuat kalian makan sepuasnya. Aku di Hotel Yunting. Bawakan semua stok truffle hitam kalian ke sini. Bawa semua truffle hitam? Bawa kepalamu. Enak saja. Tuan Lin, ini truffle hitam yang Anda minta. Totalnya Tuan 5 buah. Ini semua stok yang ada di hotel. Siapa yang suruh kalian bawa? Kepala Koki Kian menerima telepon dari atasan. Jadi kami bawa semuanya. Cian siapa? Pak Tua Cian. Hei, Lin Feng, demi pamer di depan wanita, kau sampai mengangkat Koki jadi bapak angkatmu? Hah? Lin Feng, demi pamer di depan wanita,
kau sampai mengangkat Koki jadi bapak angkatmu? Tiap hari diinjak-injak oleh binatang ini. Ingat baik-baik wajahmu itu, nanti kalau ketemu aku, minggir dan cari jalan lain. Dengar tidak? Hah? Aku tidak suka ada pria berdiri sedekat ini denganku. Lin Feng, jangan perbesar masalah ini. Karena istriku sudah bilang begitu. Aku takkan meladeni badut-badut ini. Ayo kita ke meja VIP di lantai paling atas. Kau? Mau ke meja VIP lantai atas? Apa kau tahu? Untuk masuk ke lantai teratas, butuh reservasi setidaknya setengah tahun sebelumnya. Bukan tempat untuk orang sembarangan. Dibilang kalian tidak punya wawasan. Malah tidak percaya. Kalian tidak tahu soal kartu akses VIP kan? Apa ini? Prajans. Jangan-jangan ini kartu jatah makan mie instan lembur. Masih mau berlagak di sini. Aku manajer lobi di sini. Aku belum pernah dengar mana ada kartu akses VIP di sini. Belum pernah dengar? Artinya kualifikasimu belum cukup. Ayo, berhenti. Habis memukul orang, mau pergi begitu saja. Aku akan lapor polisi sekarang. Aku akan buat kau bangkrut sampai melarat. Aku bangkrut? Konyol. Lelukon macam apa itu? Tunggu sampai kau masuk penjara. Aku akan urus jalan kecil ini baik-baik. Tadinya aku berniat mengampunimu. Sepertinya karirmu sebagai manajer lobi sudah tamat. Karirmu sebagai manajer lobi sudah tamat. Benar-benar tamat. Hahaha. Apa kau tahu apa artinya manajer? Hah? Hah? Selain bos dan investor, di sini aku adalah rajanya, paham? Aku harap nanti kau. Hahaha. Ci, aku tidak percaya satpam kecil sepertimu bisa mengusirku dari Yunting. Datanglah dalam 3 menit. Menelepon ayah yang mana lagi? Koki? Tukang bersih-bersih? Jangan-jangan tukang sedot WC? Ah, kau bilang siapa yang tukang sedot WC? Presdir Chen, kenapa Anda datang ke sini? Kebetulan saya baru mau menemui Anda untuk melapor. Tidak perlu. Kau dipecat. Apakah dia? Apa karena komplain jahat dari Libo? Dengarkan penjelasan saya, Presdir Chen. Dia sengaja datang mencari masalah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Beraninya kau bicara lancang di depan Tuan Lin? Seret dia keluar. Tidak. Bukan. Presdir Chen, ini aku. Masukkan nama Zhang Qiang ke dalam daftar hitam industri. Biar tidak ada yang berani mempekerjakannya seumur hidup. Aduh, Presdir Chen, tolong ampuni saya. Presdir Chen. Presdir Chen. Ini semua dokumen grup Luo. Sekarang, serah terimanya sudah selesai. Aku dan kepala keluarga sudah berpikir, posisi presdir paling cocok untukmu. Bukankah kalian baru saja memaksaku menyerahkan posisi presdir? Sekarang, apalagi rencana kalian? Mana ada kami merencanakan sesuatu? Aku hanya merasa Yiting masih terlalu muda. Dia masih perlu banyak belajar. Benar. Aku juga merasa Yiting harus lebih banyak belajar darimu. Kalian pasti ada udang di balik batu. Lin Feng, jangan ikut campur urusan keluarga Luo. Katakan saja terus terang. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Soal proyek dengan grup Yunduan, kurasa masih bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Grup Yunduan sudah mengeluarkan surat pemutusan kerjasama dengan grup Luo. Kakak sepupu. Grup Yunduan bekerja sama dengan kita pasti karena kemampuanmu. Jadi sekarang kami kembalikan posisi presdir padamu. Cobalah cari cara untuk menghubungi grup Yunduan lagi. Mari kita berusaha mendapatkan proyek ini kembali. Sekarang aku paham. Kalian yang berbuat ulah. Tapi ingin kami yang membereskannya kan? Lin Feng, jaga mulut kotormu itu. Presdir Lin, jangan bicara sembarangan di sini. Kurasa ucapan Lin Feng benar. Dulu kalianlah yang memaksaku menyerahkan posisi presdir. Kenapa? Sekarang kalian menyesal? Lin Feng, ingat, kau adalah orang keluarga Luo. Nenek, bukankah dulu nenek yang bersikeras mengusirku dari keluarga Luo? Lancang. Kau benar-benar tidak menghormatiku sebagai kepala keluarga sekarang. Xinyan, kembalilah. Dan soal Lin Feng, kami masih bisa menerimanya kembali ke keluarga Luo. Benar, Kak. Kami akan mempekerjakan Lin Feng kembali sebagai kepala keamanan grup Luo dengan gaji 10,000 sebulan. Lagi pula, nenek sudah setuju. Asalkan kau bisa mendapatkan kembali proyek dengan grup Yunduan, aku bisa menyanggupi semua syarat ini. Benar. Bukankah kita semua adalah keluarga? Tutup mulut kalian. Sejak hari kalian mengusirku dari keluarga Luo, kita sudah bukan keluarga lagi. Kau bilang apa? Dan sekarang, Lin Feng adalah satu-satunya keluargaku.
Luo Xinyan, sebenarnya guna-guna apa yang diberikan Lin Feng padamu? Cukup, jangan bicara lagi. Aku sama sekali tidak akan membantu kalian lagi. Ayo pergi. Tunggu. Oh, Pak Satpam. Curan, sedang apa kau di grup Luo kami? Grup Luo kalian? Bukankah barusan kau bilang kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Luo? Apa kau juga orang yang munafik? Dulu, kau menolakku. Demi menikah dengannya, pantatmu gatal minta dihajar lagi ya? Kau lagi. Kenapa sampah sepertimu ada di mana-mana? Tuan Muda Chu, waktu di pesta itu, bukan kami yang menyinggung keluarga Chu. Mohon jangan persulit kami. Nyonya besar, kedatanganku hari ini bukan untuk cari masalah. Aku datang untuk membahas kerjasama dengan keluarga Luo. Tuan Muda Chu, apa itu benar? Tentu saja benar. Tuan Muda Chu, silakan duduk. Bagaimana rencana Tuan Muda Chu untuk bekerja sama dengan kami? Bukankah grup Yunduan sudah membatalkan kerjasama proyek Mal dengan keluarga Luo kalian? Keluarga Chu kami yang mengambil alihnya. Benarkah, Tuan Muda Chu? Anda benar-benar penyelamat keluarga Luo kami. Berapa yang siap diinvestasikan oleh Tuan Muda Chu? Bukankah grup Yunduan mau berinvestasi 5 miliar? Keluarga Chu kami juga sanggup mengeluarkan segitu. 25 miliar. Ruoxi, kau lihat itu. Tanpa kau di keluarga Luo, kami tetap bisa hidup mewah. Tanpa kau, keluarga Luo kami tetap akan berjaya. Harum sekali. Minggir. Hah, tunggu sampai keluarga Luo kalian sepenuhnya kubeli. Saat kau dan Lin Feng tidak bisa menghasilkan uang lagi, kubur saja impianmu itu tidak akan pernah terjadi. Aku ingatkan kalian sekali lagi dengan baik-baik. Curan ini bukan orang baik. Tidak mungkin dia sebaik itu. Luo Xinyan. Kulihat kau hanya iri dengki, karena tidak bisa mendapatkannya. Luo Yiting, kau benar-benar bodoh. Coba kau pikir baik-baik, bagaimana dulu keluarga Chu memohon-mohon kerjasama dengan grup Yunduan. Mana mungkin mereka punya FIFA miliar? Asal kalian tahu saja. Ayahku sudah berbisnis di ibu kota selama bertahun-tahun. Sudah menggandeng penyandang dana besar. Jangankan cuma FIFA miliar, 10 kali lipatnya pun ada. Bagus. Ternyata ayahmu mencari bapak baru lagi. Dasar kau. Sekarang kau tidak pantas membuatku marah. Tunggu saat keluarga Chu kami dan keluarga Luo menandatangani kontrak. Memangnya apa yang bisa engkau perbuat di sana? Memangnya ada yang tidak berani dilakukan Lin Feng? Apapun trik yang kau mainkan, takkan bisa lolos dari genggaman tanganku. Lin Feng, kau sudah kembali. Ini, biar aku perkenalkan, namanya Bai Xiaonan, teman sekelasku saat kuliah. Jadi ini suamimu, lumayan tampan. Tidak juga. Suami setampan ini harus dijaga baik-baik. Aku saja jadi agak tertarik melihatnya. Xiaonan, jangan bercanda. Kalau begitu, aku masak dulu. Tunggu. Xiaonan datang membawa kabar baik untuk kita. Benarkah? Xiaonan adalah putri keluarga Bai dari ibu kota. Dia dengar keluarga Chu menindas kita, jadi dia memutuskan untuk membantu kita kali ini. Keluarga Chu tak hanya berkuasa di kota Hai, tapi juga bertingkah di ibu kota. Jadi aku ingin menggunakan kesempatan kerjasama dengan keluarga Luo ini untuk memberi mereka pelajaran. Aku tidak paham soal bisnis. Kalian saja yang mengobrol. Tuan, apa perintah Anda? Selidiki seseorang bernama Bai Xiaonan. Orang dari keluarga Bai di ibu kota, kemunculannya terlalu kebetulan. Ini semua salahku. Kamu menyakitiku. Jangan berakting. Kenapa menyelidikiku? Ketahuan ya. Kalau begitu, aku akan jujur saja. Katakan. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Makanya aku bersusah payah mencari tahu hobimu. Orang keluarga Bai dari ibu kota. Memang luar biasa. Keluarga Bai ibu kota apa?
Aku cuma wanita biasa yang jatuh cinta padamu. Jangan galak begitu. Aku tahu kamu juga tertarik padaku. Aku tidak suka wanita berbisa. Kalau tidak suka, kenapa menyelinap ke kamarku? Kenapa mengintip aku mandi? Kalau Luo Xinyan tahu soal ini, bisa gawat. Kalau sampai Luo Xinyan tahu soal ini, bisa gawat urusannya. Dengar baik-baik. Kalau kau berani menyakiti Xinyan, akan kuhabisi seluruh keluarga Bai. Kamkan itu. Kau memang bukan orang sembarangan. Mau memancingku bicara? Kak Lin Feng, sebenarnya siapa kau ini? Beritahu aku dong. Percaya tidak? Sekarang juga aku bisa membunuhmu. Kak Lin Feng, kalau kau berani menyentuhku, akan kulepas handuk ini dan teriak pelecehan. Kalau Luo Xinyan melihat posisi kita begini, coba bayangkan. Ku beri waktu 1 jam, pergi dari rumahku. Kalau tidak, aku akan menyatakan perang pada keluarga Bai. Kak Lin Feng jangan marah dong. Aku pergi sekarang. Ini peringatan terakhir. Hong Mei, sang kaisar kembar. Jangan-jangan dia itu Underground Emperor? Lin Feng, kamu tahu Curon punya niat jahat. Kenapa masih terima undangannya? Tenang saja, aku akan membereskan semua orang yang berniat jahat padamu sekaligus. Lin Feng, aku makin tidak bisa menebak siapa dirimu sekarang. Sebenarnya siapa kamu? Aku suamimu. Hari ini hari yang bagus. Baiklah, hadirin sekalian. Kalian pasti sudah tahu, keluarga Chu akan menginvestasikan Viva Miliar untuk proyek mal bersama keluarga Luo. Apa yang grup Yunduan tidak berani lakukan, keluarga Chu berani. Dan bagi hadirin sekalian, asalkan anggota Kamar Dagang Haishi, kalian semua bisa ikut andil dalam proyek ini. Keluarga Chu memang hebat. Benar-benar kebanggaan. Kamar Dagang Haishi kita. Grup Yunduan itu cuma perusahaan luar, tapi berani sok berkuasa di Haishi. Kami tak akan membiarkannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Tapi ada seseorang yang hadir di sini. Mungkin meremehkan keluarga Chu kami. Siapa orangnya? Siapa yang berani melawan Tuan Muda Chu? Melawan keluarga Chu berarti melawan seluruh asosiasi pedagang kami. Tentu saja si CEO wanita, Gunung Es, dari kota Hai, Luo Xinyan, dan juga suami sampahnya ini. Presiden Luo, sebaiknya kau lihat situasi saat ini dengan jelas. Mumpung Tuan Muda Chu masih tertarik padamu, cepatlah bercerai dengan suami sampahmu itu. Benar, bukankah Tuan Muda Chu 10.000 kali lebih hebat dari sampah itu? Dasar kumpulan pecundang, otak kalian kalau digabung pun tak sampai 1. Kau bilang apa? Kenapa? Mau main fisik? Kebetulan, aku sedang cari alasan untuk menghajar kalian. Kenapa? Ribut-ribut. Kalian tidak tahu acara apa hari ini? Kalian tidak tahu acara apa hari ini? Siapa dia? Dia kepala keluarga Chu, sekaligus ketua asosiasi dagang kota Hai, Chu Zihao. Cuma dia, Lin Feng. Jangan remehkan ketua Chu ini, dia hanya perlu menghentakkan kaki, sudah bisa membuat seluruh kota Hai gempar. Dia orang besar. Hari ini adalah hari baik untuk kerjasama besar di kota Hai. Jangan cuma menonton di sini. Keponakan Xinyan, sudah lama tidak bertemu. Halo Paman Chu. Beberapa tahun ini aku sibuk di ibu kota. Kudengar, kamu punya sedikit masalah dengan Curan. Keluarga Chu kalian menyebut, penindasan dan pemaksaan jual beli sebagai sedikit masalah? Tidak dengar ayahku sedang bicara? Beraninya kau menyela. Tidak apa-apa. Ingatlah, orang yang tidak selevel denganmu, tidak perlu kau ladeni sama sekali. Mengabaikan mereka adalah penghinaan terbesar. Masalah sebelumnya memang salah Curan. Aku sengaja membawanya kemari untuk minta maaf padamu. Cepat minta maaf pada keponakan Xinyan. Kak Xinyan, kejadian waktu itu salahku. Maafkan aku. Apa keponakan tidak mau menghargai mukaku? Memangnya keluarga Chu punya muka apa? Memangnya keluarga Chu punya muka apa? Kita jangan sampai menyinggung keluarga Chu. Kalau tidak, gerak-gerik kita bakal dipersulit nanti. Benarkah? Karena sudah dibicarakan secara terbuka.
Kalau begitu, keponakan Sinyan dan Curan harus lebih banyak mengobrol. Kalian kan teman masa kecil. Ayo, Sinyan. Ayahku sudah bicara. Oh, kau pikir keluarga Chu benar-benar punya muka? Bukan. Bukannya ini Lin Feng? Beraninya kau memukulku di depan ayahku. Memangnya kenapa kalau kupukul? Aku malah akan menendangmu. Erg. Ayah, cepat suruh orang bunuh dia. Dia sudah menginjak-injak harga diri keluarga Chu kita. Dasar tak berguna. Tutup mulutmu. Anak muda, jangan terlalu arogan. Kalau tidak arogan, bagaimana bisa disebut anak muda? Kalian bawa Curan ke rumah sakit dulu. Biar kulihat, kenapa aku harus pergi? Berhenti. Apa aku sudah suruh kalian pergi? Berhenti. Apa aku sudah suruh kalian pergi? Lin Feng, apa kau gila? Dia itu Chu Zihao. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Bocah, kulihat kesombonganmu. Sudah kelewatan. Kau tahu akibat menyinggung keluarga Chu kami. Tahu, keluarga Chu kalian ini. Kalau yang kecil dipukul, yang tua datang untuk balas dendam. Kau katakan, kalau aku memukul orang munafik sepertimu, apa kamu mau menggali kuburan ayahmu dan menyuruhnya memberiku pelajaran? Hei Lin Feng, apa kamu ingin merusak hubungan keluarga Chu dengan kami? Cuma dua badut seperti kalian, tak pantas untuk kuladeni. Tuan Chu, Anda lihat sendiri. Lin Feng bertindak sendiri demi merebut posisi presdir untuk Luo Xinyan. Itu tak ada hubungannya dengan kami. Benar. Hari ini adalah hari baik untuk kerjasama kita. Aku tak ingin mempersulit keluarga Luo kalian. Terima kasih Tuan Chu. Tapi bagaimanapun, Lin Feng adalah orang dari grup Luo kalian. Jika masalah ini tidak dibereskan, kerjasama kita sampai di sini saja. Lin Feng, dasar sampah tak berguna. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Lin Feng, dasar sampah tak berguna. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Dasar sekumpulan orang bodoh. Kecepatan kalian berlutut lebih cepat daripada perputaran otak kalian. Lin Feng, kamu sudah tak bisa lari dari situasi ini? Cepat minta maaf pada keluarga Chu, lalu ceraikan Xinyan dan Enyah dari keluarga Luo. Kuberi kamu satu kesempatan terakhir. Jangan sampai tidak tahu diuntung. Lihat kan? Kita beda kasta dengan orang seperti ini. Tak perlu kita kotori tangan sendiri. Ayah, aku mengerti. Lin Feng, aku sudah sering dipermalukan olehmu. Cepat berlutut dan bersujud minta ampun padaku. Sudah sadar? Sudah. Anak muda memang harus tahu caranya menunduk. Kamu gila? Lin Feng, maksudku, sudah sadar adalah menghajar yang kecil itu membosankan. Harus menghajar anjing tua angkuh sepertimu, baru itu namanya seru. Hari ini, tanpa perintahku, tak ada seorang pun yang boleh keluar dari pesta ini. Hei, hei, hei. Sudah bertahun-tahun aku, Chu Zihao, tidak semarah ini. Hari ini, di depan semua bos di kota Hai, akan kuperlihatkan pada kalian, akibatnya menyinggung keluarga Chu. Hentikan. Serang! Maju! Apa gunanya aku memberi kalian makan? Iya. Kulihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Arg. Bawahan terlambat. Mohon ampun, Yang Mulia. Hanya sekumpulan sampah, tidak berguna. Siapa kau? Berani-beraninya mengacau di pesta keluarga Chu. Ayah, aku pernah melihat wanita bercelana kulit ini. Sepertinya dia orang dunia hitam. Dunia hitam? Kalau begitu gampang urusannya. Nona, kau dari kelompok mana? Kengcing, ular terbang. Dia adalah Xuan Huang. Aku anggota Dragon Tooth. Pernah dengar? Tidak ada nama itu di kota Hai maupun ibu kota provinsi. Apa mungkin dari ibu kota kekaisaran? Kalian sampah keluarga Chu. Tak penting kalian pernah dengar atau tidak. Apa maksudmu? Karena hari ini adalah hari kehancuran keluarga Chu. Karena hari ini adalah hari kehancuran keluarga Chu. Yang Mulia, bagaimana kita mengurus orang-orang ini? Jangan buru-buru. Pertunjukannya baru saja dimulai. Bekukan dulu seluruh aset keluarga Chu. Baik. Lapor Yang Mulia,
Seluruh aset keluarga Chu telah dibekukan. Aset-asetku. Lin Feng, siapa kau sebenarnya? Kau belum pantas tahu identitasku. Suruh orang di balik kalian keluar. Karena kakak Lin Feng ingin sekali bertemu, aku terpaksa muncul. Bai Xiaonan, kenapa kau di sini? Lin Feng, meski aku tak tahu siapa kau, tapi karena kau menyinggung keluarga Bai ibu kota, dewa pun takkan bisa menyelamatkanmu. Keluarga Bai dari ibu kota? Bagaimana bisa engkau anggota keluarga Bai? Lin Feng, jika kau ingin membekukan aset keluarga Chu, tanya dulu padaku, Bai Xiaonan, setuju atau tidak? Setidaknya, ada tenu keluarga ibu kota yang hancur di tanganku. Memangnya keluarga Baimu itu apa? Kalau begitu, ayo kita coba. Suntikan temu miliar ke keluarga Chu, cairkan asetnya. Siap. Ayah, keluarga Chu kita akan bangkit kembali. Lin Feng, selama ada keluarga Bai yang mendukung kami, kau takkan bisa mengalahkan kami seumur hidupmu. Tuan Lin, karena kau membiarkan keluarga Chu mati, maka kalian takkan hidup melewati malam ini. Ketua Hong Lei, jangan menindas terlalu kelewatan. Hong Luo, Leng Mei, ternyata memang kalian. Nona Bai, kenal kami? Apa kalian pikir keluarga Bai benar-benar peduli pada keluarga kecil seperti keluarga Chu? Kedatanganku ke kota Hai hanyalah untuk memancing grup Cloud dan orang di belakang kalian. Grup Cloud, orang di belakangnya. Masalah sebesar apa yang sudah kita perbuat? Sepertinya kita sudah membuat kekacauan besar. Kak, buat apa bicara dengannya? Biar ku gorok saja lehernya. Menyelesaikan tugas tuan itu yang utama. Siap. Tambah 30 miliar. Blokir aset keluarga Chu. Siap. Hong Luo, asal kau tahu saja. Aku sudah menyelidiki total aset grup Cloud sejak lama. Kalian takkan punya lebih dari 100 miliar. Jadi aku akan memasang harga yang takkan sanggup kalian ikuti. Silakan saja. Tuanmu, si Kaisar Bawah Tanah, dulu menghancurkan silsilah keluarga Baiku. Hari ini akan kubuat dia menyaksikan sendiri kehancuran grup Cloud. Kenapa kalian melihatku? Sepertinya keluarga Bai menganggapku Kaisar Bawah Tanah. Apa hubungannya denganku? Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Tambahkan modal 100 miliar lagi sekarang juga. Aku ingin hancurkan grup Cloud seketika. Siap. Kak, bagaimanapun juga, grup Cloud kita baru berdiri belasan tahun. Tak masalah jika tak mampu menyaingi fondasi keluarga Bai yang sudah ratusan tahun. Asalkan Tuan memerintahkan, tak masalah jika grup Cloud harus habis total. Pertaruhkan seluruh aset grup Cloud ke dalamnya. Ini benar-benar pertarungan tingkat dewa. Tunggu. Tuan Lin, maaf. Hanya sampai di sini kemampuan grup Cloud. Kalian berdua sudah berbuat sejauh ini demi aku. Aku sudah sangat puas. Sisanya serahkan padaku. Lin Feng, akhirnya kau berani menampakkan diri. Dendam masa lalu, hari ini akan kubalas semuanya. Dendam atau bukan, itu tak penting. Aku hanya ingin menyisakan sedikit uang jajan untuk bawahanku. Bahkan jika kau Kaisar Bawah Tanah, kau takkan berani sebut 100 miliar sebagai uang jajan kan? Bahkan jika kau Kaisar Bawah Tanah, kau takkan berani sebut 100 miliar sebagai uang jajan kan? Lin Feng adalah Kaisar Bawah Tanah. Hah? Kaisar Bawah Tanah? Aku sudah menghina pembunuh peringkat 2 dunia berkali-kali. Arg, Lin Feng. Bukan kakak ipar. Anda orang hebat yang berjiwa besar. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Kaisar Bawah Tanah. Ampun. Lin Feng, ternyata kau adalah pembunuh berdarah dingin itu. Sang Kaisar Bawah Tanah. Sayang, jangan dengar omong kosong mereka. Mana mungkin aku Kaisar Bawah Tanah? Kau tidak percaya padaku? Masih tidak berani mengaku? Kau benar-benar pengecut yang bersembunyi di balik tempurung. Mana arogansimu saat menghancurkan silsilah keluarga Bai waktu itu? Banyak omong. Luo Xinyan, apa kau masih percaya padanya? Dia adalah Kaisar Bawah Tanah yang penuh tipu muslihat dan kejahatan. Lin Feng, katakan sejujurnya,
Bisakah kau berhenti membohongiku? Istriku, setelah aku selesaikan masalah ini, aku akan ceritakan semua rahasiaku padamu. Lin Feng, aku percaya padamu. Bodoh? Dasar budak cinta bodoh? Awalnya, aku malas meladenimu, tapi kau benar-benar membuatku marah. Nih, Snake, di dalamnya ada 100 miliar. Hari ini, aku akan melahap semua aset keluarga Bai. Paham? Aku sudah lama menyelidiki data Kaisar Bawah Tanah. 100 miliar ini pasti aset terakhirmu. Tambah 100 miliar lagi. Aku ingin lihat apa dia sanggup mengikutinya. Anak kecil memang suka menghamburkan uang. Kaisar Bawah Tanah. Hari ini akan kuperlihatkan akibat menyinggung keluarga baik kami, istriku. Semua uangku ada padamu. Boleh minta sedikit uang jajan untuk dipakai? Hah? Kapan aku pernah menerima uangmu? Itu. Yang itu. Bukankah ini hadiah hari jadi yang kau berikan padaku? Benar. Tapi itu juga kunci asetku. Cuma mau main uang, kan? Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa sultan yang sebenarnya. Buka itu. Wardedry. Kotak sebesar ini bisa muat uang berapa banyak? Diisi emas pun takkan cukup. Apa ini cukup? Heh? Kartu Black Gold Supreme. Ini adalah kartu Supreme dari Bank Internasional. Saldo minimal per kartu saja 100 miliar. Segini cukup? Cukup. Sangat cukup. Tunggu, karena ada risiko identitasku terungkap, sekalian saja kita habisi keluarga Bai. Siap. Bai Xiaonan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aset keluarga Bai kita di seluruh dunia telah dibekukan oleh International United Column. Apa? Kakek, aku hanya mengikuti perintahmu. Untuk melawan Underground Emperor, jangan banyak alasan. Aku tidak peduli cara apa yang kau pakai. Segera bereskan masalah ini. Kakek, kakek. Kau bukan Underground Emperor. Siapa kau sebenarnya? Kau belum pantas mengetahui identitasku. Bai Xiaonan, apa yang mau kau lakukan? Katakan siapa identitasmu, dan segera cabut pembekuan aset keluarga Bai. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Bai Xiaonan, pikirkanlah baik-baik. Seseorang yang bisa menggerakkan International United Column dan bisa menghancurkan keluarga Bai hanya dengan satu kalimat. Siapa lagi kalau bukan dia? Kau adalah tokoh besar itu? Tidak, tidak mungkin. Tokoh besar itu sudah bertahun-tahun tidak ikut campur dalam konflik. Pasukan bayaran Dragon Tooth menghadap Dragon Tooth Lord. Salam hormat, Dragon Tooth Lord. Salam. Salam hormat, Dragon Tooth Lord. Salam hormat, Dragon Tooth Lord. Underground Emperor telah melakukan banyak kejahatan dan sudah kubunuh dengan tanganku sendiri. Bai Xiaonan dari keluarga Bai ibu kota menghadap Dragon Tooth Lord. Hamba buta karena tidak mengenali orang hebat. Mohon Dragon Tooth Lord mengampuni hamba. Kecuali keluarga Chu. Yang lain boleh pergi. Pergi! Pergi! Lin Feng. Bukan. Dragon Tooth Lord. Mohon berbelas kasih. Lepaskanlah aku. Lepaskan kami. Aku benar-benar buta tidak mengenali orang hebat. Saudaraku, tolong berbelas kasih. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Feng, bisakah kau membantuku sebentar? Jangan main game terus. Aku baru saja mengumpulkan bukti kejahatan keluarga Chu dan menjebloskan mereka semua ke penjara. Tak bisakah membiarkanku istirahat sebentar? Tidak boleh. Biarpun kamu kaya raya, aku tetap ingin jadi CEO. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku akan buatkan Tenu perusahaan untukmu. Dan kamu. Aku ingin kamu tetap jadi pengawalku.
Aku ini Dragon Tooth Lord, masa disuruh jadi pengawalmu? Kamu mau gaji aku berapa? Kalau begitu, tambah 500 dari sebelumnya. Jadi, 1.500 sebulan. Hah? Kuma segitu? Kuma segitu? Kenapa kaget begitu? Kamu mau tidak? Mau. Apapun kata istriku, tentu saja aku penuhi. Tapi, sebelum makan, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Oh ya? Tentu saja bikin Lin Feng kecil untuk mewarisi posisi CEO-mu itu. Hahaha.